Jadi sampai di sini paham? Semoga paham. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is Box Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. And today I'm still alone because my friend are still having holidays. So hari ini, beberapa video terakhir ini tempatnya pindah-pindah terus. Yes, kadang di studio, kadang di cafe, kadang di tempat tertentu gitu ya, biar suasananya juga segar. Karena kita mau menyambut tahun baru, semoga di tahun baru ke depan channel ini semakin berkembang, semakin memberikan informasi dan dampak yang lebih baik lagi kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Oke, talking about untuk menutup tahun 2025, di mana tahun 2025 ini endingnya full of surprises. Surprise yang datang dari Indonesia, surprise yang datang dari orang Indonesia, surprise yang datang dari Malaysia, yang datang dari orang Malaysia, dari pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia, dan dari dunia. Pastinya banyak banget surprise, dan semoga apapun surprise yang kita alami dan kita ketahui tersebut dan diberitakan tersebut memberikan dampak positif dan kita bisa belajar lebih banyak lagi dari hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apa aja? Ada 4 surprises. Yang pertama datang dari negara Malaysia. Ini dia surprises yang pertama. 1, 2, 3. Negara ini, bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gua. Playground gratis tuh gimana ya? Yes, karena betul aku sekali. juga nggak mau pulang. Di negara ini juga. Bahaya nih anak nggak mau pulang ketika datang ke Malaysia, itu bahaya banget untuk orang tua, Kenapa? Karena ya bingung gimana tuh caranya untuk bawa anak pulang karena sudah sangat betah di Malaysia. Menemukan playground gratis, it's a very rare thing to find in Indonesia. Memang ada beberapa, tapi hanya lapangan kosong ataupun ya kosong saja. Tapi di Malaysia itu bahkan ada kolam renang gratis, ada taman gratis, ada water park gratis yang disediakan oleh pemerintah dan it's free. Not only for Malaysian people loh, bahkan untuk semua wisatawan termasuk dari Indonesia dan dari seluruh dunia boleh ikut merasakan hasil dari pemerintahan ataupun hasil dari kinerja ataupun pajak yang diberikan oleh orang-orang Malaysia dan dibuat dalam bentuk taman bermain gratis tersebut. Itu luar biasa banget, bisa dirasakan oleh seluruh dunia impact-nya, tidak hanya untuk warga negara Malaysia. Juga gak ada yang robos lampu merah. Coba bayangin lampu Masya merah nih Allah. kosong nih di perempatan, yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Yep. Tapi di situ nggak ada yang robos, kan aneh. Yes, I experienced that. Itu ketika aku jalan di Malaysia, dibawa keliling oleh Abang Zep dan Kak Ros, kemudian sama Kak Ros dan suaminya juga, because we have a lot of Kak Ros in Malaysia. Jadi ketika sama Abang Zep itu kita jalan-jalan sekitar jam 2 pagi guys. Kemudian Abang Zep itu dengan sangat confident, dengan sangat full of integrity berdiri di depan lampu merah di saat there's nobody there. Nggak ada polisi, nggak ada kendaraan lain, hanya dia dan lampu merah, tapi dia berhenti. Itu kayak, abang ini nggak ada orang, nggak terobos aja. Karena ini jam 2, kita harus segera pulang karena mungkin abang sudah mengantuk, Kak Ros sudah mengantuk gitu. Tapi enggak. They consistently do that, whether itu siang hari, itu malam hari, ada petugas, nggak ada petugas, ada mobilan ataupun nggak ada mobilan, mereka akan selalu seperti itu. Itu sama Abang Zip dan Kak Ros. Nah sama Kak Ros dan suaminya lagi, another Kak Ros. Di Malaysia tuh kenapa ya banyak banget orang suka nama Ros gitu loh. Kak Ros yang memberikan kita penginapan di Legacy Kampung Baru. Beliau bersama suami juga mengantarkan kita jalan-jalan pulang makan gitu. Kemudian exactly di lampu merah di perempatan beliau juga berhenti. While there's nobody there, no other car, nggak ada yang lihat gitu kan. Maksud aku kan ini kan aman aja kalau kita terobos gitu, tapi enggak gitu loh. Surprise banget. Jadi menurut aku surprise ini tidak hanya aku rasakan, tapi dirasakan juga oleh abang ini ketika dia datang ke Malaysia. Jadi ketika orang Indonesia datang ke sana tuh simple things aja tuh bisa bikin surprise gitu. Jadi buat kalian tanya, hanya sugar coating dari sastra? No, not only for me. Look at this man also experience the same thing. Nggak ada yang robos. Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan. Yep.
tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Betul. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih, tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia Betul, aja betul. Kalau Indonesia tuh siapapun yang ada di depan pintu itu dia akan masuk duluan, walaupun mungkin dia adalah orang yang nomor kesekian menunggu di situ, karena kan nggak beratur gitu kan. Jadi siapa yang di dekat pintu dia akan masuk duluan gitu. Tapi luar biasa banget di sini abang ini surprise ketika orang tersebut sudah di depan pintu tapi dia nggak masuk, tapi let him in first because he knows that dia orang pertama menunggu di situ. Jadi benar-benar oke gitu. Jadi awkward buat dia, tapi buat orang Malaysia yes memang seperti itu seharusnya. So ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara masih bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Yes, betul sekali. Kelakuan orangnya bikin kami merasa negara kalian aneh. Pertama kali datang ke Malaysia juga full of surprises seperti yang abang ini rasakan, bingung, sekaligus bertanya-tanya what makes all of Malaysian people, mungkin almost Malaysian people apply the same thing. Tidak ada yang melihat, tidak ada aparat yang menyaksikan, tidak ada petugas yang menyaksikan, bahkan tidak ada orang, hanya dia dan Tuhan dan lampu merah yang tahu, tapi bisa tetap berhenti. Itu kayak wow, di Indonesia aja udah ada lampu merah guys, demi Allah, lampu merah, ada petugas masih kecil. Kadang-kadang ya polisinya itu marah, emosional, dia lempar tongkatnya ke arah orang itu. I witness that. Oke, itu surprises pertama saya yang diwakilkan oleh video yang pertama ini. Nah, menurut kalian gimana? Boleh tulis kolom komentar pendapat kalian. Apakah shocking juga ketika datang ke Malaysia buat orang-orang Indonesia, atau buat orang-orang Malaysia apakah shocking juga ketika kalian datang ke Indonesia? Seperti apa shockingnya, kita bahas di kolom komentar. Nah, yang kedua, ada shocking yang datang dari negara Indonesia. Wow, seperti apakah everyone? Coba kita lihat ya, ada sebuah curahan hati atau curhat. Curhat itu curahan hati dari seorang ibu rumah tangga, seorang ibu-ibu, dari seorang anak yang saat ini merasakan program makan bergizi gratis daripada pemerintah Indonesia. Nah, seperti apakah buat teman-teman Malaysia juga yang bertanya-tanya, seperti apa sih makan bergizi gratis yang ada di Indonesia yang booming sampai seluruh dunia itu? Nah, ini dia, 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo. Oh, langsung buat Pak Presiden yang terhormat. Look at this guys, orang Indonesia tuh sekarang sudah nggak ada takut-takutnya. Masuk sosial media langsung mention Pak Presiden. Dan karena ini adalah bentuk ketidakpercayaan mungkin ya, kita lapor ke kepala sekolah atau kita lapor ke aparat dinas pendidikan ataupun dinas-dinas yang terkait, itu kayaknya lama dan tidak diindahkan. Jadi ya udah hopelessly langsung mention, bikin video untuk ke Pak Presiden Prabowo. Ini Pak, saya adalah penerima MBG untuk anak-anak saya. Kalau saran saya Pak, udahin aja Pak. Saya tahu Pak, saya berterima kasih Bapak menepati janji Bapak melakukan makan gratis untuk anak-anak, tapi yang di bawah itu jadi lahan basah Pak. Ini dapat 2 hari Pak, 2 hari. Ini isinya kayak gini Pak. Ini roti, ini berapa ya, 1.500. Nah, berarti ini kalau beli banyak ini 1.750. Udah ini berapa? 4.250. Terus ini apel yang asem banget, ini buat jus ini Pak. Ini 1.000 aja Pak ya. Ini ambil 1.000, 1.500. Tadi berapa? 4.750. Tadi 1.750 sama 1.500, 4.250 sama ini 5.000 Pak. 5.000 ini Pak dapat ini tahu kres ya kalau nggak salah. Ini sih 3 biji Pak. Ini 1.000 Pak. Jadinya 6.000 Pak. Jadi satu paket ini 6.000 Pak. Bayangin deh Pak, kalau dari atas 15 turun ke bawah cuma 6.000. Oh, jadi alokasi dananya tuh dari atas tuh untuk satu orang siswa atau satu orang pelajar tuh guys, Rp15.000. Tapi setelah ibu ini menerima bantuan makanan bergizi gratis ini, ternyata setelah dikalkulasikan, dia juga kan orang yang ke pasar gitu, tahu harga, diakumulasikan dan harga totalnya adalah Rp6.000. Terus di mana sisanya? Katanya Rp15.000 untuk setiap siswa. Terus ini yang 2. Ini tenggo. Dah lebih banyak 5.000. Ini keripik tempe 3 biji Pak, 1.000, 6.000. Terus ini klevo 2,5, 8,5. Sama ini Pak, ini salak ini 500 ya lah Pak. Allah. Udah Pak. Aku gini loh Pak.
kita berterima kasih, tapi ini kayak korupsi yang sangat-sangat kelihatan, Pak. Ini kebangetan lah, Pak. Minimal dari 15.000 itu ambil 11.000 apa 10.000 lah untuk dibelanjakan. Kalau ini parah sekali. Emang nggak semua SPBG-nya kayak gitu sih, tapi ini pas dapatnya kayak gini, Pak. Mending dialokasikan untuk yang lain, Pak, untuk kesehatan gratis atau apa aja gitu, Pak. Subhanallah, ibunya hebat banget ya. Mending dialokasikan ke kesehatan gratis, Masya Allah, atau pendidikan yang lebih gratis gitu. Kenapa? Karena satu, dialokasikan Rp15.000 untuk setiap orang siswa, tapi jatuhnya ataupun yang diterima oleh setiap siswa di sekolah itu adalah sekitar 6.000 atau 7.000. Jadi kan not even half gitu loh guys. Setengahnya kan seharusnya 7.500, tapi yang didapatkan ibu ini adalah 6.000 sampai 7.000 saja setiap harinya. Sedangkan sisanya mana? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, program ini namanya adalah makan bergizi gratis MBG. Dikasih ricis, dikasih tenggo, dikasih keripik tempe yang tipisnya udah kayak setipis tisu atau setipis kesabaran saya saat ini. Terus bergizinya di mana gitu? Dikasih apel yang asamnya minta ampun ya. Syukur-syukur anaknya nggak sakit perut. Kemudian dikasih satu buah salak juga. Come on, bergizinya di mana? Jadi setuju sih dengan apa yang ibu ini bilang, bahwasanya kita sangat berterima kasih dengan Bapak sudah menepati janji. Bapak trying hard to prove your promises during the election, tapi the thing is manfaatnya kurang dirasakan. Manfaatnya lebih dirasakan oleh para penyelenggara MBG ini, di mana mereka sangat bebas dan sangat bahagia banget untuk memangkas dana yang diberikan oleh pemerintah seharusnya 15.000 menjadi 6.000 saja, seperti itu. Surprise. Kenapa sastra surprise? Bukankah di sekolah sastra dapat juga? Oh tidak, di sekolah saya tidak dapat karena saya bekerja di sekolah swasta. Jadi program ini hingga saat ini hanya diperuntukkan untuk sekolah negeri gitu. Jadi dengan asumsi sekolah swasta itu adalah sekolah di mana orang tuanya mampu, jadi tidak ataupun belum mendapatkan program makanan bergizi gratis daripada pemerintah ini. Begitu guys. Jadi aku nggak kebayang deh kalau ini datang ke sekolahku. Mungkin bukan orang tuanya yang protes, tapi saya sebagai gurunya akan protes. Oke, itu adalah surprise yang kedua. Surprise yang ketiga nih guys, yaitu datang dari negara Malaysia. Tadi dari orang Indonesia yang ada di Malaysia, tapi ini datang dari Malaysia, yaitu berkaitan dengan bencana yang saat ini sedang terjadi di Aceh. Ada sebuah kabar yang sangat shocking me and draining my emotional very much, dan ini adalah beritanya. Seluruh hasil kotak amal Jumat di Masjid Perlis Malaysia akan disalurkan untuk korban banjir Aceh. Allahu Akbar. Seluruh hasil kotak amal masjid satu Perlis guys, satu negeri. Ya Allah. Majelis Agama Islam atau Adat Melayu Perlis MAIPS memutuskan seluruh dana yang terkumpul dari kotak amal salat Jumat di semua masjid di negeri Perlis akan disalurkan untuk membantu korban banjir di Aceh. Kebijakan ini berlaku pada Jumat 19 Desember 2025 sebagai bentuk solidaritas lintas negara terhadap bencana kemanusiaan yang tengah melanda wilayah tersebut. Tuanku Syed Faizul Putra Jamalul Lail menyampaikan bahwa keputusan ini diambil atas dasar ikatan persaudaraan yang erat serta semangat kemanusiaan universal antara masyarakat Perlis dan Aceh, yang menegaskan bahwa kepedulian terhadap sesama, khususnya saudara serumpun yang terdampak bencana, merupakan nilai yang harus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Perlis untuk bersama-sama berkontribusi meringankan beban para korban banjir. Raja Muda Perlis berharap bantuan diberikan secara tulus dan membantu proses pemulihan serta pembangunan kembali kehidupan masyarakat Aceh yang terdampak, sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan antar umat Islam dan sesama bangsa serumpun. Allah, it surprised me to the max. Di saat mungkin saat ini orang-orang Perlis juga ada yang kekurangan, ada yang merasa mungkin sangat memerlukan, tapi pemerintahnya benar-benar memiliki inisiatif untuk Jumat kali ini di tanggal 19 Desember 1 Perlis. Hasil kotak amal Jumatnya khusus diperuntukkan untuk saudara-saudara di Aceh. Masya Allah, terima kasih banyak. Nggak tahu aku harus ngomong apa gitu loh, karena surprises yang ini akan berkaitan dengan surprises yang akan aku sampaikan berikutnya. Surprises apa sih sastra? Inilah surprise yang berikutnya.
bahwasanya Presiden Prabowo menggelontorkan dana sebanyak 16,7 triliun untuk pulihkan hutan tropis. I don't understand. Look at, bahkan orang di Perlis itu tahu urgensinya seperti apa, tahu mereka mana yang harus mereka prioritaskan gitu. Jadi as I said before, walaupun mungkin saat ini di Perlis banyak orang yang membutuhkan bantuan, tapi satu minggu itu memang difokuskan untuk saudara-saudara yang di Aceh. Minggu-minggu yang lain mungkin bisa diberikan kepada masyarakat Perlis. Tapi look at this, orang nomor satu di Indonesia itu Presiden Prabowo memberikan 16,7 triliun. Itu nggak sedikit guys, tapi itu banyak banget, dan itu untuk memulihkan hutan tropis Brazil. Can you relate? Di saat di satu sisi hutan kita dibabat habis, dibabat gundul, tapi dia sangat fokus untuk memulihkan hutan tropis Brazil. Gimana nih? Mungkin ada informasi yang aku missing. Apa maksudnya? Coba kita cari tahu ya guys. Dan ini adalah berita yang saya dapatkan, bahwasanya memang betul Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 16,7 triliun ke dana internasional TFFF untuk pelestarian hutan. Ini dari berita Antara. Terus untuk hutan gundul yang ada di Indonesia dan buat masyarakat yang terdampak dari hutan gundul tersebut, Bapak kasih berapa, Pak? Dan itu bukan diberikan langsung ke Brazil sebagai bantuan bilateral, tapi tujuan utamanya adalah kerjasama global dan pelestarian dan restorasi hutan tropis, termasuk negara-negara lain, salah satunya Indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah kerjasama global. Ini nih kebiasaan orang Indonesia. Yang penting global, yang penting yang terlihat global, yang terlihat oleh dunia. Yang pentingnya apa image Indonesia di mata dunia. Itu yang lebih difokuskan ke situ dibanding bagaimana yang dirasakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh orang Indonesia entar dulu mungkin ya. Yang penting bagaimana image dunia. Seperti yang selalu mereka bilang, bahwasanya we can handle this very well. Jadi dunia luar nggak usah repot, nggak usah mikirin Indonesia, karena Indonesia bisa do it very well. Bahkan saat ini Indonesia sangat kaya banget, memiliki duit yang cukup, bisa berkontribusi untuk pelestarian hutan tropis dunia dan untuk ke dana internasional TFFF sebanyak 16,7 triliun rupiah. Kamu surprise, saya surprise, semua surprise. Mungkin buat teman-teman yang memiliki informasi lebih, boleh kita diskusi di kolom komentar di bawah ini. Nah itulah guys, video-video membuat saya surprise akhir-akhir ini, yang datang dari seluruh dunia, datang dari Indonesia, datang dari Malaysia, datang dari negeri di Malaysia, datang dari orang Indonesia yang ada di Malaysia juga. Nah menurut kalian dari 4 surprises yang saya tayangkan hari ini, yang mana yang paling bikin kalian surprise? Kita bahas di kolom komentar. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the like button and subscribe. Thank you so much from me in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum. Oh iya, satu lagi nih surprise yang kelima nih. Mungkin surprise yang paling bener-bener gongnya paling besar ya. Ini aku baru baca lagi beberapa media ataupun beberapa berita yang terjadi di beberapa tahun yang lalu saat pemilu, bahwasanya kubu Prabowo Gibran akui kalah di Aceh dan Sumatera Barat. Jadi saat itu Aceh dan Sumatera Barat tidak memilih Prabowo, atau mayoritas tidak memilih Prabowo saat itu. Oke, sampai sekarang paham?